Di RIM itu kan kata Pak Santoso, di RIM itu kan sudah seperti keluarga ya. Nah makanya kalau sudah seperti keluarga berarti boleh dong curhat. Namanya juga seperti keluarga. Saya mau pengakuan nih Bapak Ibu. Saya ini beberapa minggu lalu, ya 3 mingguan berarti awal Oktober ya. Saya sempat merasa down, saya sempat merasa tawar hati, kehilangan pengharapan, mungkin bukan kehilangan iman tapi udah mulai, iman itu udah mulai drop banget. Sampai akhirnya saya sempat ngomong sama suami, kita pulang Indo saja. Kita tarik anak-anak pulang. Enggak sekolah-sekolahan di sini. Saya sempat bilang begitu Bapak Ibu beberapa minggu lalu. Kenapa? Karena saya mulai melihat gini loh. Kekunci di Perth, mungkin orang yang dengar ketawa, ih kekunci gitu kan. Tapi buat saya enggak ketawa saudara ya. Jadi kemarin waktu anak saya graduation, terima award, satu sisi seneng. Namanya itu Dux Award. Nah, saya enggak ngerti apa itu Dux Award. Saya pikir award bebek, saudara. Aku enggak ngerti apa itu Dux Award. Sampai hari ini aja aku enggak tahu singkatannya apa. Jadi terus ada teman yang bilang begini, Cece pasti nangis terharu ya waktu anaknya terima Dux Award. Iya nangis, tapi bukan terharu. Terus nangis apa? Mari ini bayar lagi. Aduh, habis ini bayar orang tua. Tuhan, jadi nangis begitu Bapak Ibu. Jadi kekunci di Australia ini selama hampir 8 bulan. Buat saya enggak mudah sama keluarga karena status kami adalah sebagai stranger nih ya. Wah, masuk sebagai turis yang kekunci. Kalau Bapak Ibu udah citizen PR mah tenang. Iya kan? Kalau yang kayak saya ini, wah ya kayak jet coaster saudara. Kayak jet coaster beneran. Jadi akhirnya saya mulai melihat kami semua dalam banyak hal seperti banyak pintu tuh kekunci, banyak pintu tuh tertutup. Dan kemudian mau ndak mau lama-lama akhirnya kita stres juga. Lalu kita tuh sempat mikir begini loh, kita pulang aja deh karena di sini pressure-nya spending terus dalam dolar. Income ndak ada karena ndak bisa kerja. Jadi akhirnya pengeluaran terus dalam dolar. Seperti saya bilang sama teman-teman, kalau sekarang ini saya hidup di Surabaya dengan 50.000 rupiah, kalau di sini 5 dolar, saya bisa makan untuk 4 orang. Sekali makan luar nih, pesen bebek. Loh saya cerita itu karena real, bebek komar namanya. Saya harusnya dapat tips dari bebek komar. Berkali-kali tak promokan di YouTube. Jadi makan bebek ini karena ngalamin pesen bebek komar 50.000 buat makan 4 orang itu sudah tambah ongkos Gojek, sudah include. 50.000 loh, 5 dolar. Saudara di sini 5 dolar dapat apa? 5 dolar cuman bisa beli bubble tea. Tapi tanpa pearl, kosongan, polosan plain, itu pun 1 orang. Jadi kalau mau bertahan pakai 5 dolar ya lu beli bubble tea tanpa pearl, dibagi 4 orang. Amazing kan? Jadi suami saya tambah lama, pengeluaran lagi. Jadi stres Bapak Ibu, sampai akhirnya bertahan,
masuk tambah lama tambah bulan. Terus dengar berita 3 minggu lalu border akan dibuka untuk Western Australia itu paling cepat akhir tahun 2021. Gubrak. Langsung mau pingsan saya. Saya dengar berita tuh udah happy, sumpek. Tambah sumpek saya. Terus memang Western Australia ini hebat, state yang paling kaya. Tapi dalam hati gua yang paling susah dibuatnya. Saudara, jadi saya sumpek banget sampai akhirnya beberapa waktu yang lalu tiba-tiba dapat tawaran dari Indo. Terutama suami saya dikasih kesempatan untuk memegang sebuah perusahaan besar. Sudah, lu pulang aja. Ini pegang perusahaanku. Suami saya bilang, kita pulang yuk Desember. Nunggu yang kecil selesai, kita pulang. Enggak lanjut sekolah. Maksudnya enggak lanjut sekolah di sini. Udah pulang aja. Maksud hati seperti itu. Berjalanan sambil menunggu, yang kecil kan belum selesai. Masih ada 1 ujian lagi bulan November. Saya sempat tired Bapak Ibu, lelah sekali. Sampai akhirnya di awal Oktober, saya mendengar cerita ini dibagikan di retreat. Nah, saya ingin share sama teman-teman. Kalau Anda bawa Alkitab, kita lihat 1 Raja-Raja, pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal 19, ayat 19 sampai ayat 21. Saya akan bacakan buat saudara ya. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saudara, waktu saya mendengar cerita ini, mata saya terbuka. Saya baru sadar bahwa Elia itu sebetulnya punya satu bujang yang lain pada waktu itu. Jadi sebetulnya nabi-nabi zaman dulu mereka akan mempersiapkan penerus. Dan sebetulnya Elia sudah mempersiapkan seorang penerus. Siapakah namanya? Tidak disebut. Tetapi Anda pernah mendengar kisah Elia ketika dia berdoa meminta hujan. Masih ingat saudara? Dia berdoa, lalu kemudian Alkitab menuliskan dia menyuruh bujangnya untuk naik ke gunung untuk cek. Untuk lihat adakah awan. Nah, bujang yang dimaksud bukan Elisa. Jadi Elia sudah punya bujang yang lain yang dia persiapkan sebetulnya untuk menjadi penerusnya. Penerus nabi itu tidak main-main Bapak Ibu. Biasanya penerus nabi itu akan memiliki kemampuan dan pengurapan yang minimal sama, bahkan seringkali akan 2 kali lebih dahsyat. Nah, Elia mempersiapkan bujang ini. Tetapi rupanya di 1 Raja-Raja 19 ternyata diceritakan bahwa Elia mencari penerus yang lain. Dan ternyata bujang yang selama ini dia persiapkan tidak jadi dipakai. Tidak jadi menjadi penerusnya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa bujang Elia yang lama itu tidak jadi menjadi penerus generasi penerusnya? Rupanya ada sebuah attitude, ada sesuatu hal yang membuat hati Tuhan lebih tertarik untuk melihat dan memilih Elisa daripada bujangnya Elia yang pertama kali.
Ada sesuatu yang dimiliki oleh Elisa yang membuat hati Tuhan tertarik. Dan ketika Tuhan membukakan ini, saya jujur saya hancur hati. Saya bilang berat banget ya Tuhan, saya hancur hati melihat ini. Saudara ingat cerita waktu Elia itu naik berdoa minta hujan, bujangnya disuruh naik ke gunung. Nah itu ternyata Tuhan mengizinkan untuk saya membayangkan, mengimajinasikan story itu. Ada suatu sifat, ada satu sikap yang ternyata dimiliki Elisa yang tidak dimiliki oleh si bujang yang pertama kali. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, sifat ini adalah yang namanya persistence. Saya berusaha menerjemahkan ke bahasa Indonesia apa ya? Ketekunan, keuletan, kegigihan, never give up, whatever you call it. Keuletan, kegigihan, persistent. Itu yang saya lihat yang dimiliki Elisa. Kenapa saya bilang begitu? Saya akan tunjukkan. Di ayat 19 diceritakan Elisa itu sedang membajak, apa itu? Membajak tanah. Nah Alkitab menuliskan Elisa membajak tanah dengan menggunakan 12 pasang lembu. Berarti total 24 ekor. Bapak Ibu, mungkin kita lihat lembu membajak tanah itu paling banyak di Indonesia ya. Karena saya sejauh ini belum pernah lihat petani bajak tanah pakai lembu di sini. Tapi waktu di Indonesia kita tidak pasti pernah at least mengalami melihat itu kan. Pernah lihat enggak petani di Indonesia membajak tanah pakai lembu 24 ekor? Biasanya umumnya 2, 4 paling banyak. 6 untuk karapan sapi. 6 karapan sapi kan? 6 karapan sapi. 24 karnaval saudara ya. 24 karnaval itu 17 Agustusan. Kalau Elisa sampai memakai 24 lembu, terus Alkitab tadi menuliskan nanti akhirnya lembu-lembu ini kan dipotong dibagikan orang-orangnya. Berarti lembu-lembu ini adalah miliknya Elisa. Betul enggak? Kalau itu milik orang lain dia tidak akan berani motong-motong, bukan punyanya dia kok dipotong. Nah Elisa berani motong 24 lembu karena itu punyanya. Saya tidak tahu berapa harga lembu pada saat itu. Tetapi kalau seseorang mempunyai 24 lembu, katakan kursnya seperti hari ini juga termasuk. Nah pada zaman itu lembu adalah semua modal. Kalau kita kerja apa semua pakai lembu. Benar ya Bapak Ibu? Kalau zaman sekarang apa ya? Mungkin mobil atau traktor kali ya. Anda bayangkan hitung aja berapa kali 24. Berarti Elisa ini bukan orang miskin Bapak Ibu. Betul? Elisa bukan orang miskin. Nah ketika Elia mengajak Elisa untuk ikut, saudara tahu apa yang dilakukan Elisa yang membuat saya sangat terheran-heran? Dia ambil 24 lembu ini, lalu dipotongnya semua. Intinya ini pekerjaannya dia, ini jobnya dia, ini mata pencahariannya. Kalau zaman sekarang nih pabriknya dia. Jadi pabriknya ditutup, dijual semua nih, habis-habisan. Plus bajaknya, kayunya dipotong-potong buat kayu bakar. Lalu kemudian dia pulang, dibagi-bagikan. 24 lembu, Pak, Bu, kalau dibikin rawon jadi berapa? Coba bayangkan kalau dibikin rendang 24 ekor lembu, Bu, kira-kira bisa kasih makan berapa orang? Kira-kira berapa orang? Coba kan pinter masak semua tuh ya. Try to count. 24. How many people you can feed? How many kira-kira? Bikin rendang lah, rendang. Hah? 1000? Olpert? Enggak, masa Olpert? Bisa Olpert 2 juta? No. 1.500.000 orang?
Bu, kita enggak pernah bikin pesta 24 ekor, Bu. Satu aja udah rame kan? Saya ingat kalau di Toraja mereka potong lembu, itu bisa seluruh desa berpesta bersama, itu pun mereka enggak potong 24 loh. Cuman beberapa ekor loh, enggak sampai 24 itu satu kampung. Nah, Alkitab menuliskan Elisa memotong 24 lembu, lalu dibagi-bagikan kepada orang-orangnya. Orang-orangnya berarti pegawainya. Berarti Elisa kaya banget. Berarti pegawainya seluruh kampung. Pernah nangkep gak? Lalu dia potong, dia bakar itu bajaknya, jadi kayu bakar. Lalu dia ikut Elia, yang notabene selama beberapa tahun hidupnya dipelihara janda. Nggak punya job, nggak punya kerjaan, hidupnya karena anugerah. Ini orang gila kan? Orang gila yang lepaskan semuanya cuman untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan kemudian dia lepaskan semuanya, dia bagi-bagikan, seluruh kampung pasti kaget. Bapak tidak salah Pak, enggak. Bapak tinggalkan semua ini buat ikut hamba Tuhan itu. Iya Pak, Bapak mesti lihat bibit bebek bobotnya. Bapak harus lihat resumenya, profil company-nya Pak. Bapak sadar nanti Bapak makan apa? Bapak nanti gimana hidup? Elisa bagi-bagikan semua. Pasti setiap orang tanya, kenapa? Dia lepaskan semua untuk ikut Tuhan. Saudara tahu artinya bajak dipotong, dibakar? Saudara tahu artinya apa? No turning back. Betul? Ada satu panglima yang terkenal hebat di dalam sejarah, namanya Napoleon Bonaparte. Pernah tahu ceritanya? Napoleon Bonaparte orangnya kecil, tetapi dia sangat terkenal sebagai jenderal hebat. Semua peperangan yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte tidak pernah kalah. Tahukah saudara, Napoleon Bonaparte bisa memenangkan banyak peperangan bukan karena strategi perang yang gimana-gimana. Ada satu jurus peperangan yang hebat yang dimiliki oleh Napoleon Bonaparte, namanya jurus bakar kapal. Saudara tahu apa yang dia lakukan setiap kali dia pergi berperang hendak menjajah sebuah bangsa atau sebuah tempat? Setelah sampai di tempat itu, setelah sampai di pulau itu, dia bakar kapalnya. Saudara tahu artinya? Dia ngomong sama seluruh pasukannya, artinya begini, kita tidak bisa balik. Pilihannya cuma dua, menang atau mati. Kita menang atau mati. Rupanya ini yang menarik hati Tuhan pada Elisa. Karena Elisa punya hati yang begitu persisten. Apapun yang Tuhan mau, dia begitu ulet dan tidak pernah menyerah. Berapapun banyak kesulitan, dia berkata begini, no turning back. Wherever you want, Lord, I will be with you. Wherever you go, wherever you want, I don't know how to survive, I don't know what is going to happen, but I just will obey you and will be faithful to you. Itu yang terjadi pada Elisa. Bujang yang mengikuti Elia dulu ceritanya gimana? Bapak Ibu kan tidak pernah bayangkan. Yang Anda hafal ceritanya cuman lihat awan sebesar telapak tangan. Tapi Anda pernah bayangkan, coba baca ceritanya baik-baik waktu Elia menyuruh bujangnya. Elia tuh di bawah gunung, Pak. Terus Elia bilang begini, naik, lihat, cek itu awan. Bujangnya naik, ini naik ke gunung Pak, Bu. Bukan naik ke lantai 2, naik ke gunung. Udah sampai, laporan dia, laporan Pak. Nggak ada awannya. Oh belum ada ya? Belum. Berdoa lagi Elia. Lo berdoa setengah jam. Lo naik lagi cek. Ini kalau saya jadi bujangnya. Enak ya. Bos kari nyuruh tok tinggal suruh. Nggak tahu ini capek. Dipikir naik lantai 2. Ini naik gunung. Gimana enak aja. Dari tadi diperintah-perintah melulu. Mungkin yang kedua dia belum apa-apa.
Masih naik. Bawa laporan, belum ada Pak. Terus yang ketiga, tidak lama kemudian, naik lagi, lihat. Aduh. Saya tidak tahu berapa kali, karena Alkitab tidak menceritakan berapa kali dia naik turun gunung. Tetapi ini bayangan saya, karena berkali-kali disuruh. Mungkin yang kelima kalinya, daripada gua suruh, dia naik 1/4, istirahat di sana. Kira-kira berapa menit dia turun, ada Pak, segenggam Pak, oh ada ya. Sebetulnya dia kasih laporan palsu daripada disuruh-suruh terus. Mungkin, you never know. Karena dia capek ya naik turun terus, capek ya. Enak aja dia tinggal suruh, emang dipikir gak capek naik turun? Mungkin itu orang gak lihat, tapi Tuhan mungkin melihat. Sehingga Tuhan lebih tertarik kepada Elisa daripada kepada bujangnya yang lain. Persisten ini, yang mental, yang gak pernah nyerah, ini yang membuat hati Tuhan tertarik. Saya mau kasih satu cerita lagi, baca Kejadian 26. Kita buka Kejadian 26 Bapak Ibu. Kita lihat Kejadian 26. Saya sering membagikan tentang Ishak menabur di tanah kering. Karena saya sangat diberkati dengan cerita ini. Ayat 12 saudara. Dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya jujur, saya paling suka ayat 13. Saudara enggak percaya? Coba ganti nama orang itu menjadi nama Anda. Lihat. Dan Rut menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga Rut menjadi sangat kaya. Enak banget ya. Ayat menyenangkan. Coba diganti nama Pak San. Haleluya. Kalau ini sudah terjadi, gue bilang begini. Who are you? I don't care. Bayangin ayat ini menyenangkan Bapak Ibu. Tapi Anda tahu kenapa dia bisa menjadi sangat kaya? Karena dia diberkati Tuhan. Tapi mari kita lihat. Dia bisa mendapat hasil 100 kali lipat dalam setahun. Tidak sampai setahun. 100 kali lipat. Coba Bapak Ibu cek. Ada enggak perusahaan yang tidak sampai setahun mengalami kenaikan omset keuntungan 100 kali lipat. 100 kali lipat itu 1000% loh. 1000%. Orang bang 25% naik aja sudah bersyukur. Naik 50% Ciami, naik 100% Ciami, 1000%. Enggak 1000%, 10.000%. Mana ada perusahaan, ayo cek. Cuman satu di bumi ini, namanya PT Ishak Corporation. Iya. Kenapa dia bisa mendapatkan hasil 100 kali lipat? Cuman karena satu alasan, karena diberkati Tuhan. Tapi pertanyaannya begini, kenapa Ishak diberkati Tuhan? Itu yang harus kita cari tahu, karena saudara juga kepingin kian lama kian kaya sehingga menjadi sangat kaya. Saudara kepingin diberkati Tuhan, tapi saudara tahu enggak kenapa dia diberkati Tuhan? Mari saya ceritakan proses menabur. Tentang menabur nih Bapak Ibu. Ishak kira-kira nanam apa? Gandum, enggak mungkin lombok. Buat apa lombok? Butuh gandum kok. Terus apa? Ya enggak mungkin durian kok. Gandum. Bapak Ibu tahu enggak masa tumbuhnya gandum? Enggak setahun Bu. Gandum itu 2 months. 2 bulan sudah bisa panen Bu. Gandum, bukan padi loh ya. Gandum itu 2 bulan panen, amazing. Ini bayangkan jadi Ishak nih. Kenapa dia nanam? Kan dia kaya, dapat warisan bapaknya. Kenapa kok nanam? Berarti warisannya udah enggak bisa diharapkan. Makanya dia kepepet terpaksa nanam. Dia change karir.
dari peternak menjadi petani. Dia bukan petani loh, bapaknya peternak. Ishak dapat warisan kambing domba. Lalu kenapa di dalam ayat ini Ishak nabur? Ini pikiran saya. Sekian lama terjadi kekeringan. Kejadian 26 ayat 1 menuliskan bahasa Inggrisnya long period of drought. Masa kekeringan yang sangat panjang. Jadi selama berapa tahun tidak disebut. Tetapi saya percaya pada tahun-tahun awal mungkin Ishak mengandalkan tabungan. Sampai mepet sekali dia mungkin berpikir begini, gue gak bisa mengandalkan begini terus. Saudara perhatikan ayat dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Tuhan bilang begini, Ishak jangan kemana-mana, tinggal di negeri ini. Di negeri mana? Di negeri yang kering itu. Di mana dia mengandalkan duit tabungan. Dia mengandalkan duit warisan. Sampai mepet akhirnya dia terpaksa banting setir ganti job. Ganti job. Dia nanam. Kenapa dia nanam? Enggak ada pilihan yang lain, Bu. Cuman itu yang ada di depan dia. Dia enggak bisa jadi cleaning service kan? Dan dia cuma bisa nanam. Alkitab menuliskan long period of drought. Bapak Ibu harus tahu kalau di Israel tanah kering. Itu membatu Bapak Ibu. Kenapa Elisa sampai pakai 12 pasang? Berarti tanahnya keras. Membatu, retak. Ishak nanem, apa enggak kayak orang gila? Nabur benih gandum. Tetangganya lihat, Pak Ishak, stres, mulai tanda-tanda, sudah putus asa. Nanem. Ishak tunggu, enggak perlu sampai 2 bulan kan? Karena harusnya dalam 1 bulan sudah kelihatan tunasnya kan? Ditunggu 1 bulan, tunasnya enggak muncul. Enggak muncul tunas loh. Aduh, Tuhan, kamu menyuruh saya di negeri ini enggak salah. Ini warisan hampir habis. Saya berusaha menanam. Bagimu tidak ada yang mustahil. Tapi kenapa? Kok enggak keluar sama sekali tunasnya? 1 bulan dia tunggu enggak keluar. Dia enggak nunggu sampai 2 bulan. Dari 1 bulan sudah kelihatan enggak tumbuh. Anda tahu apa yang dia lakukan? Ini orang amazing, gila banget. Sudah tahu dari 1 bulan enggak tumbuh, ditaburi lagi. Nah itu kan gila. Taburi lagi, ditunggu lagi 1 bulan kemudian. Jadi Januari nabur, Februari nabur. Ditunggu 1 bulan lagi sampai Maret. Enggak ada tunas. Dari yang bulan Januari juga tambah enggak tumbuh. Mungkin kering, dilihat kering, kurus, mengkeret gitu ya kan. Benihnya mungkin. Wah ini mati, ini udah enggak mungkin. Dia tabur lagi. Ditunggu sebulan kemudian enggak tumbuh tunas lagi. Maret nabur lagi, enggak tumbuh lagi. Kalau saya jadi Ishak, saya bisa lari ke Mesir loh kayak Abraham. Kenapa? Enggak tahan Bu, Pak. Kenapa? Karena sudah melihat Tuhan, katanya kau suruh saya di Gerar. Tanahnya kering. Lah ini sampai hari ini loh kering-kering terus. Warisan sudah hampir habis, tabungan sudah hampir habis. Mana pintunya, mana? Katanya Tuhan, engkau akan kuberkati berlimpah-limpah, mana? Itu yang terjadi pada Ishak. Nabur, nabur, nabur. Tetangganya tambah yakin. Mah, Pak Ishak benar-benar gila. Sudah tahu enggak mungkin tumbuh. Terus saja, kasihan loh, kasihan ya Ma. Iya. Stres. Kita ya stres tapi tidak sesetres dia. Kita juga susah tapi rupanya dia lebih gila. Mungkin itu rasan-rasan tetangga-tetangga. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Pokoknya kan tidak sampai setahun kan. Alkitab kan bilang dalam tahun itu juga. Berarti kan yang jelas tidak sampai setahun. Juni, Juli, Agustus. Enggak kelihatan hasil apa-apa, enggak ada pintu sama sekali. September, Oktober, November, Desember, kurang 1 minggu, tahun baru. Tiba-tiba Ishak bangun, entah gimana, itu tumbuh banyak sekali. Bapak Ibu tahu kenapa bisa 100 kali lipat?
Karena ditaburi dari Januari. Jadi dari Januari yang enggak tumbuh-tumbuh itu langsung percepatan. 100 kali lipat. Ini yang bikin Tuhan suka. Kenapa Tuhan melepaskan berkatnya buat Ishak? Karena dia enggak pernah menyerah. Dia tetap belajar percaya. Sekalipun belum melihat janji Tuhan dipenuhin. Dia tetap belajar percaya untuk setia. Dia tetap belajar percaya untuk tetap berharap walaupun tidak melihat titik terang sedikit pun. Anda buka Ibrani 10 ayat 38, apa yang Tuhan katakan? Tuhan bilang keras sekali sama saya. Ibrani 10 ayat 38, Tuhan tiba-tiba berbicara ayat ini Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, aku mau mengundurkan diri. Tuhan tidak jadi, Depert. Apa kering semua. Januari, Februari, Maret, April. Aku dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Saudara, ada satu sifat ini yang dilihat Tuhan di Elisa. Walaupun dia melihat tidak ada harapan yang lebih baik ikut Elia. Tapi dia tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Walaupun Ishak melihat tidak ada titik terang sedikit pun dari apa yang dia kerjakan, tidak ada hasil sedikit pun gak bisa diharapkan. Tapi Elisa, Ishak tetap mengikut Tuhan. Ishak tetap belajar untuk stay di Gerar. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu tentang Nuh? Anda tahu berapa tahun Nuh bikin bahtera? 125 tahun. 125 tahun. Menurut Bapak Ibu, kalau Nuh disuruh Tuhan menggembalakan Rim 125, misalnya umur kita panjang ya Pak ya. 125 tahun Pak. Tahun pertama Pak Santoso saya umpamakan Nuh ya. Aku dapat vision dari Tuhan. Suruh menggembalakan, suruh masuk bahtera Rim. Karena Tuhan akan datang, selamatkan mereka. Pak San semangat, 45. Ayo ikut Tuhan, Tuhan mau datang, ayo. Awal-awal orang percaya. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Mana Tuhan datang? Kita disuruh bikin perahu. Gila ngikutin Pak San ini. Lama-lama saya yakin awal-awal banyak orang yang ikut. No. Tahun ke-50 bikin perahu belum selesai-selesai. Orang-orang udah mulai capek. Orang-orang bilang gini, mana? Tuhan akan datang, nanti banjir. Banjir apaan? Kering semua kok banjir. Saudara, itu orang-orang yang terjadi. No tetap setia, 125 tahun. Akhirnya gimana? Cucu-cucunya diinjili, cucu-cucunya tetangganya. Ayo ikutlah Tuhan karena engkongnya udah enggak mau. Ayo ikut Tuhan, Tuhan mau datang. Si cucu datang sama engkongnya. Engkong, katanya opa Nuh, Tuhan mau datang kita mesti masuk ke bahtera. Aduh cu, dari zamannya engkong masih muda. Itu orang juga sudah ngomong. Kalau Tuhan mau datang sampai hari ini, engkong sudah mau pulang ke rumah Tuhan. Juga tidak ada bencana. Bapak Ibu sering dengar seminar akhir zaman? Habis dengar takut kan? Lalu sungguh-sungguh kan? Berapa lama? Seminggu? Seminggu sungguh-sungguhnya. Setelah seminggu balik lagi. Mana dari dulu enggak datang-datang. Aku udah terlanjur serius. Iya kan? Betapa susahnya untuk belajar mempertahankan iman tetap percaya sama Tuhan. Saya cuma mengakhiri dengan satu ayat. Tadi pagi saya khotbah di satu gereja. Waktu saya baca ayat ini saya nangis Bapak Ibu. Galatia 6 ayat 9. Galatia pasal 6 ayat 9. Saya mau ajak kita baca ayat Inggrisnya.
Let us not be weary in well doing. Dapat in well doing. For in due season we shall reap if we faint not. Ketika saya mendengar berita border akan ditutup sampai akhir tahun depan, I almost faint. But the Bible say, don't faint. We faint not. Alkitab bilang begini, don't be weary. Perjalanan menunggu Tuhan menggenapi janjinya. Seringkali capek, lelah Bapak Ibu. Perjalanan menunggu jawaban doa, melelahkan. Apalagi ketika Tuhan sudah berjanji akan membuka pintu, tetapi kita tidak melihat pintu satu pun yang terbuka. Tuhan berbicara begini, menegur saya. You want to cry? Okay. But don't give up. Ayat ini terjemahan lainnya bilang begini, do not be weary, because you shall reap in the due season if you do not give up. If you do not give up. Sebuah terjemahan yang lain, if you do not give up. Tuhan tidak berkenan kalau kita menyerah. Sekalipun tidak punya dasar untuk berharap. Namun Abraham tetap berharap juga. Alkitab mengatakan due season. Bahasa Indonesianya jatuh tempo. Pasti ada jatuh tempo. Kalau Tuhan sudah janji akan Tuhan genapi. Ada jatuh temponya. Tuhan tidak pernah ngomong sama Nuh, Nuh, bangunlah perahu selama 125 tahun. Kalau Nuh sudah tahu tahunnya, dia tidak akan stres. Tuhan tidak pernah ngomong sama Ishak, naboro tidak sampai setahun kok tumbuh-tumbuh. Kalau Tuhan ngomong sama Ruth, Ruth nggak apa-apa stay di Perth, nggak sampai setahun nanti hasilnya keluar kok. Saya tidak akan stres. Karena Tuhan tidak pernah ngomong sampai kapan saya harus menunggu. Saya melihat pintu tertutup, itu yang bikin tidak enak dan itu yang sometimes tiring. Tapi Tuhan katakan begini, selelah-lelahnya kamu, istirahatlah sebentar, but never stop.